A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah wa bihamdihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واحد لا من قلة موجود لا من علة وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته وسن بسنته وسلك طريقه ومنهجه إلى يوم القيامة Rabbi syarah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Yang hormati para guru-guru tiang, tokoh agama, tokoh masyarakat, segenap pengurus masjid, Bapak dan Bapak kepala desa, semua kaum muslimin muslimat rahimani wa rahimakumullah wa hafizakumullah. Alhamdulillah wa syukurulillah, kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Pada malam hari ini kembali kita diberikan nikmat oleh Allah bersama-sama menggunakan nikmat itu atas dasar mula ngenuhna terciptaan nikmat sila. Kita diciptakan untuk apa? Untuk menyembah Allah. Maka gunakan waktu hidup itu untuk menyembah Allah, ibadah dan untuk amal soleh. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita dipilih oleh Allah Ta'ala mengisi waktu luang kita dengan amal soleh. Mudah-mudahan semua itu dicatat oleh Allah Ta'ala sebagai amal ibadah, dan mudah-mudahan kita diberikan keistiqomahan pada perbaikan dan kebaikan. Amin. Salawat beriring salam kita hadiahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam dengan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Salah satu di antara perbuatan yang sangat dianjurkan di bulan Rabiul Awal ini membaca salawat. Perbanyak-banyak membaca sirah Nabi, membaca bagaimana kisah perjalanan baginda Rasul, wilwi baca salawat. Salawat apa-apa beja tawon teh baca wah. Nah, kenapa? Semua itu insya Allah mendatangkan pahala besar di hadapan Allah. Mudah-mudahan kita semua yang hadir, yang berniat hadir ada uzur, mendengarkan di rumah, menyaksikan dimanapun berada, mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat beliau di dunia sampai akhirat. Amin, amin ya rabbal alamin. Inamat yang jamaah mudzakarah rahimani wa rahimakumullah wa hafizakumullah. Pada pertemuan sebelumnya itu kita baca rukun salat yang nomor 4. Apa itu? Yaitu membaca surah Fatihah. Bagi kita mazhab Imam Syafi'i, membaca surah Fatihah wajib. Mazhab yang lain Imam Hanafi enggak wajib. Maka oleh karena itu wajib hukumnya kita membaca dengan baik dan benar, yang tidak merubah makna dari Fatihah yang kita baca. Nah, insya Allah pada malam hari ini kita lanjutkan kepada rukun yang kelima dari rukun salat. Apa itu? Ar-rukunul khamisu ar-ruku'. Rukun yang nomor 5 dalam salat itu ruku'. Nah, ruku' ini bagian dari rukun salat yang termasuk rukun fi'li. Apa artinya rukun fi'li? Rukun si wajib tegawe, iya. Rukun yang wajib dilakuin oleh anggota badan.
Nah, maksudnya ini bagi yang mampu. Ya kalau nggak mampu ya udah, kan beda. Kemudian mampu dengan misalnya sakit, misalnya nggak bisa ngerakin otak, mungkin baru jarak operasi misalnya, nggak bisa ruku nungke, ya udah pakai isyarat aja, nggak apa-apa. Nah ini maksudnya, nah ruku ini maresi buruna termasuk rukun fi'li yang wajib dilakuin oleh anggota badan. Lalu pertanyaannya, apa jalan ruku ini? Nah kita tahu apa sih sebetulnya ruku? Oh dijelasin, wa huwa lughatan al-inhina'u wa syar'an inhina'ul musalli bilan khinas bihaitsu tanalu rahatahu rukbatayh. Nah, yang dimaksudkan dengan ruku dalam fikihnya, berarti ruku itu artinya al-inhina, nunduk. Nah, jadi ruku ini mun bahasa Jamatan nunduk. Ini secara bahasa. Tetapi kemudian dalam syariat Islam nunduk si nundekna sembarangan nunduk. Dia sembarangan nunduk aran ruku. Tetapi kemudian inhinaul musalli, nunduknya orang yang sedang sholat. Ini aran ruku. Dia selapu dengan nganu ruku enggak? Oh ada, karena ada dengan nganu daya gunde daerah bayang di ruku arani lo. Nah, dan tidak semua orang yang begitu itu ruku enggak. Kadang dengan bala itu dakwaan hormatin guru ente nganu parani teh nyembah guru ente, nara dengan nyembah guru nganu carana itu akhlak saja yang seperti itu. Karena dah bala itu kan udah dekat guru ente, enggak lah ngapain bala-bala. Kenapa? Orang itu bagian dari akhlak yang dimana dalam kitab tu Tadhkiratus Sami' wal Mutakallim ada beberapa akhlak seorang murid sama gurunya. Tuh, berapa akhlak ketika majelis taklim, berapa akhlak harus kita miliki ketika nuntut ilmu. Nah, jadi itu namanya ruku dalam sholat. Apa itu? Itu menunduknya orang yang sholat. Bilan khinas, inkhinas. Apa kan inkhinas? Nanti kita contohkan insyaallah. Bihaitsu tanalu rahatahu rukbatayh. Ukurannya ruku itu ini bisa megang lututnya. Nah, telapak tangan bisa megang lutut. Nah, ini ukurannya. Nah, sekali lagi ia ruku dalam sholat. Bedalilna, oh ada dalam surah Al-Hajj. Dalam surah Al-Hajj ayat 77. Apa kata Allah Ta'ala tuh? Ya ayyuhalladzina amanu ruk'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khaira la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, rukuklah, sujudlah, sembah Tuhanmu dan lakuin amal soleh kebaikan. Supaya apa? Supaya menjadi orang-orang yang beruntung. Nah, ya dalil ruku dalam Al-Quran. Mengobati ada perintah ruku? Ada. Nah, dalam hadis ada ya? Ada. Tuh ada orang yang waktu itu hadisnya udah jelas nih dalam riwayat Imam Bukhari, kemudian riwayat Imam Muslim. No? Kalau dalam riwayat Imam Bukhari jilid 2 halaman 277. Kalau dalam riwayat Imam Muslim itu halaman jilid 1 halaman 298. Dijelasin. Ada orang sholat, disuruh sama baginda Rasul, "Woi, ulangi salatmu fa innaka lam tusalli." Yang tadinya engkau belum salat. Ulangi salatnya orang itu. Lah itu tagana-ana balik ya. Ulangin sembahyang mek, pembahasan ulangi salatmu lagi. Kenapa? Fa innaka lam tusalli. Yang tadi engkau belum ngerjain salat. Bingung dengan ini. Setelah itu sampai 3 kali ditegur sama baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu baginda Rasul bilang apa? Tsummarka hatta tatma'inna raki'a. Seberikutnya ketika engkau sudah berdiri, benar berdirimu setelah baca Fatihah, maka engkau ruku dan benar cara rukunya. Itu dalilnya. Kenapa kemudian baginda Rasul para ulama mengambil ruku ini bagian dari rukun salat. Dalam riwayat yang lain baginda Rasul menjelaskan, riwayat Imam Bukhari jilid 2 halaman 111. Apa kata baginda Rasul? Sallu
kama ra'aitumuni usolli. Salatlah sebagaimana kalian melihatku salat. Nah, ini kurang lebih dalil tentang ruku dan apa sih itu ruku. Nah, itu kurang lebih dalilnya. Supaya apa? Kita tahu dalil-dalil apa yang kita lakuin. Karena beda sama orang yang nggak ngetahuin dalilnya. Nah, itu. Kemudian berikutnya, aqallur ruku'. Ngombe cara teruku. Nah, bagaimana sih cara kita ruku yang benar dan bagaimana cara ruku yang paling tepat gitu. Nah, di sini dijelasin oleh para ulama. Aqallur ruku' ayyan haniya bihaitsu yasilu ila halatin law arada fiha wad'a rahatayhi wa huma batinu kaffayhi ala rukbatayhi lastata'a wa qadara ma nasbi saqayhi. Nah, dijelasin sedikit paling kejek keruku paling sedikit ruku itu apa itu? Menundukkan tangan ini kan ukurannya nunduk itu kalau seandainya kita pengen menaruh tangan kita kepada lutut bau itu ukurannya lagi ingat dia wajib dia wajib tenulu apa rana tenulu umantale nah lek kekatut dia wajib balagu ngombe ke kuman dah ketimak tinggal layang-layang ngono mundi dulu oleh ketut deh. Nah, kita perhatikan insyaallah. Nah, jadi paling sedikitnya ruku itu yang penting kita udah nunduk. Ukurannya ini tangan bisa mengenai lutut. Ini paling sedikitnya. Tetapi kemudian menaruh tangan ini menempelkannya sama lutut itu perkara yang enggak wajib, hanya saja itu perkara yang sunnah dan sangat disunahkan. Nah, kenapa gerakan singenu doang si wajib, singolo iman aja sunnah. Tetapi kalau bisa dilakuin, lakuin, ini lebih hebat. Nah, nih. Kemudian berikutnya beka dalilnya banyak. Itu ada dalam suatu riwayat Imam An-Nasai, kemudian dalam riwayat Imam Bukhari, Muslim dan sebagainya. Ternyata baginda Rasul itu beliau menaruh tangannya di lututnya. Arak dalilinoka bedalilna umirna an nad'a aydina 'ala rukb. Kami diperintahkan sama baginda Rasul ketika ruku itu hendaknya menaruh tangan di lutut. No dalil apa nongolu dengan li naik atau li lutut. Tapi itu perkara enggak wajib. Itu perkara sunnah aja. Nah, itu. Ini paling sedikitnya ruku seperti itu. Nah, jadi ini paling sekedi na ruku inoka. Artinya mau narak paling sekedi berarti ada dong yang paling sempurna rukunya ada. Nang kita pirenang diri beja melenta. Kalau misalnya kita mampu yang sempurna, ngapain ngelakuin yang nggak sempurna? Kerjain yang sempurna. Supaya apa? Sholat tepas. Kemudian berikutnya, wa akmalur ruku'i an yukabbiral musalli rafi'an yadayhi fayabtadi'u ar-raf' بمع التكبير فإذا حال ما كفاه منكبي انحنى ويمد تكبيرات الانتقالات ويضع يديه على ركبتيه وفرقة الأصابع ويمد ظهره عنقه ويجافي مرفقيه عن جنبه. Nah, pada itu paling sempurnanya ruku itu orang yang sedang sholat takbir sambil ngangkat iman. Allah. Lima. Fayabtadi'u rafa' ma'at takbir. Tangan ini diangkat berbarengan sama takbir. Kata contoh hang. Fa idza hadza kafahu mankibai inhana. Amun sampai tene dakwaan iman baru langsung menunduk. Nah, wa yamuddu takbirat al-intiqalat wa yad'u yadayhi 'ala rukbatayhi. Kemudian takbir itu dipanjangkan sampai tenunduk.
Nah, ini paling bagus nah. Kemudian wa yad'u yadayhi 'ala rukbatayhi. Tangannya ditaruh di lututnya, mufarriqatal asabi. Iman ta na babasan ta nak nangani. Aneh. Babasan ta na jarangan ngana. Kemudian wa yamuddu dhahru wa unqu wa yujafi mirfaqai 'an jambihi. Bismillah. Nah, berikutnya itu ini barang punggung kita nalurus sampai otaknya bolong nalurus andang bawah. Nah, kemudian ini dia ada jarak antara pukang teh ke ini. Ini kurang lebih. Ruku itu paling sedikitnya tadi. Paling sedikitnya ruku ino yang penting na bau mantak kena isi ne menggunakan ini kan ibu kena paling sedikitnya na bukan ino ruku wah ini bagi dah sekelenjuk kelenjau ini sakit kayang no bau boleh malah begini boleh. Ini paling sedikitnya ruku. Artinya apa? Kalau ada orang ruku kayak begini, udah sah sholatnya. Wah sah. Nah, ini bagi yang gak mampu tentunya. Tapi kalau bagi yang mampu, itu ukuran rukunya seperti apa? Oh, ukuran ruku bagi yang mampu itu diawali dengan ngucapin takbir. Takbirnya kayak gimana? Takbirna munabun babarangan kenca umanta. Allah, nah kan? Allah, nah barang mana? Jadi nah barang Allah no kenca iman tembutang. Kemudian takbir ini kalau bisa sampai nerurus ruku teh. Allahu akbar. Nah kan kena. Ada dengan Allahu akbar. Saja nah lagu ndek sempurna ngarek kitab ini. Nggak apa-apa, tapi sah. Tapi kalau bisa seperti yang tadi, ketika kita bisa melakukan yang sempurna, yang terbaik, ngapain ngelakuin yang nggak sempurna? Agar sah, agar bagus, pas sholat kita. Nah, jadi Allahu Akbar. Nah, itu dari takbirnya. Kemudian ini tangan, tangannya mufarriqatan, artinya ndak nanganei. Kebasan tadi, no, ndak kumpul kene no. Bukayan kecik. Jarang. Nah jarang. Aku ndak na jarang alo kene. Begini aja tuh. Nah, ini lah no. Kalau bisa, ini kalau dinaikin ngadap kiblat. No, berarti kene manda no. Tapi nah. Nah, begini kurang lebih. Nah, mau tekan nang kiblat yang anu. Ini paling sempurnanya. Takbirnya udah jelas, Allahu Akbar. Nah, jadi berbarengan selesai takbir itu selesai gerakan kita. Itu paling sempurna. Amat tangannya begini. Ini sunnahnya. Kadang ada dengan ngene yang kundah. Ini mau tekan pekan nandang ini. Kemudian dang no. Pekan nandang ini no. Dia nang kiblat tuh mana? Sampai mata nainan dah ya. Nah, anda nang anu halu dia no. Mana? Ndak. Tempat naruh tangan itu sesuai hadis di sini. Mereka katut dah hangnya bawa apa katut teh nganu. Jangan. Nah, ndek yang ngene cara ndengar. Nih, kita baca kitab, udah milih, baca yang diri, dah benu. Tuh, cara orang, Nah, tuh kurang lebih. Berikutnya, kemudian wa yad'u yadayhi. Nah, berikutnya. Ini antara naranggangan, nah merekut nganu. Jangan. Jadi kalau bisa, mun tabunya iya paling sempurna ya. Ini mun bahasa toyana kadang ini. Ini mantan kadang nganu. Ini kaneta kadang nganu. Itu paling sempurna. Jadi ruku itu enggak semakin bawah semakin hebat, enggak. Radangan semakin ngenu yang lo sakit ternyata. Nah, ini paling bagus.
Arak dengan dah semakin atas semakin bagus. Enggak. Ada contoh dari baginda Rasul. Ruku juga begitu, bukan semakin bawah semakin cakap rukunya. Enggak, yang paling bagus sempurna itu ini nih kadang lain ta iman tano kadang yang aneh, ini juga kadang yang anu. Dan ini lurus. Nah, ialah kurang lebih kan. Nah, ukuran namun tongol ai lekan ya, tadi agin trik. Nah, ini ukuran. Nah, ingat ini bagi yang sempurna. Amun tabunya buta dengan si masih sehat segar kah, lakuin yang sempurna. Namun abu je kana bau sih. Tamu nek ta bau je ba, beja mampun teh. Nah, ini nangano bau nangane bau. Misalnya jemaah salat tarawih adalah alu dak gudang ngane-ngane. Mana kan yang telah no. Wah, aku mau punya semangat cara kita sholat. Makanya tuh orang dari wudunya aja udah semangat, apalagi ngerjain sholatnya semangat. Nah, itu kurang lebih cara yang paling sempurna dalam ruku tersebut. Dan nggak boleh di sini nanti ada sebabnya. Apa arak nangka? Nah, syarat-syaratan kayak itu. Nah, ini kemudian apa yang sekali lagi keutamaan, mohon maaf, dalil ruku udah, pengertian ruku sudah. Ruku yang paling sempurnanya udah, ruku yang paling sedikitnya sudah. Nah, nangka syarat-syarat sahnya ruku. Yuk punya syarat? Iya punya. Nah, artinya apa? Ruku itu baru dia sah kalau dia begini terpenuhi syarat-syarat yang ini. Satu, an yasihha ma qablahu minal arkan. Yang pertama syaratnya baru sah rukunya itu rukun yang pertama sebelum, mohon maaf, rukun sebelumnya harus sah. Apa rukun sebelumnya? Fatihah. Berarti kalau mau ruku kita sah, Fatihah harus sah. Kalau Fatihahnya belum sah, rukunya enggak sah. Syarat pertama. Dua, alla yaqsida biha ghairahu. Ketika menundukkan kepala, ndak narak niat si lain-lain. Misalnya apa? Misalnya narak dengan niatan nunduk nambah dompet nih tarik tuh misalnya. Umum berniat lain diulang di sah ruku. Oh, ya udah niat biasa-biasa aja lah. Oh. Berikutnya ayyatma inna fihi nara tumakninahna. Ndak na berari reba. Oh, ada tumaknina. Asnang dong ini kana. Wa ayyak an takuna tumakninat fi yaqinan. Tumakninah itu harus dengan yakin. Apa artinya yakin? Benar-benar tumakninah itu dilakuin. Oh, artinya nak tabari rebak marasi beruk no. Kemudian ayyan hanya bihaitsu tanalu rahatahu rakbatain. Berikutnya itu hendaknya dia kalau mau ruku pendengar sione mana-mana nabau kadik imana ketempur sama nek lututnya. Nomor 6 syaratnya ayyakuna bighairin khinas. Ndak sampai model rukunya inkhinas. Apa itu inkhinas? Nah nih mohon maaf. Inkhinas ini otak apa juru tombong ngono. No. Ndak ada anak kuna ruku ngono nek kanggo ini. Nek kanggo ini. Oh, nek kanggo ini orang inkhinas. Inkhinas no ngene kurang lebih no. Otak apa juru ngono. Tombong ngono langsung. Nggak boleh, ini nggak sah rukunya kalau seperti ini. Nah kalau pengen ruku kita sah, syarat yang 6 yang tadi harus terpenuhi. Kalau nggak terpenuhi syarat yang 6, desah rukunya. Ingat, ini bagi orang-orang yang mampu melakukan secara sempurna. Bamun tak mampu ya mbambeja mampu tekan. Nah kalau orang-orang Mesir sih beli-beliin aja dia mampu sempurna. Kadang mereka makanya kalau di Arab itu biasanya itu masjid tuh wajib ada kan di belakang itu kursi-kursi kan. Nah, bagi yang mampu ya itu yang dipakai. Nah, ini kurang lebih apa? Itu kurang lebih di antara takbir ruku yang sempurna sama ruku yang kurang sempurna. Nah, kemudian amma takbir raf'ul yadaini fadalilu hadits sayyidina Ali radhiyallahu anhu qala. Mana sih dalilnya? Kok
ada ngangkat tangan ketika ruku itu? Kok ada ngangkat ima sama takbir? Be dalil itu sih kana Allah, be dalil tino. Nah, padu tak tahu ini. Nak dengan udang kada inu pergi tak teleh dengan toa teh. Nak dengan udang dalil deh. Nih, pada itu nih. Mana dalilnya? Dari Sayyidina Ali. Apa katanya tuh? Nah, ini ada dalam riwayat Imam Bukhari. Kemudian ada dalam Imam Bukhari itu jilid Imam At-Tirmidzi. Apa dijelasin? Kana Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam idza qama ila as-salatil maktubati kabbara wa rafa'a yadayhi hadwa mankibai. Baginda Rasul kalau salat beliau takbir, kemudian beliau ngangkat tangan sesuai dengan sejajar sama toak bahasa ante. Nah, pundak. Makanya kadang ada yang ngelihat baginda Rasul kayak begini, sejajar kan sama pundak begini. Ada yang kadang ini sejajar juga sama pundak ke atas. Tapi kalau kita sejajar sama telinga sama pundak. Nah, itu yang kita ambil. Wa yasna'u mithla dzalika idza qada qira'atuhu wa arada ayyarka. Begitu juga baginda Rasul takbir dan ngangkat tangan kapan? Ketika bacaan Fatihah sama ayatnya selesai kemudian ruku. Nah, ini dalilnya. Jadi baginda Rasul ketika selesai baca Fatihah, baca ayat, beliau ngangkat tangan kemudian ruku kembali. Wa yasna'uhu idza rafa'a min ar-ruku'. Begitu juga beliau ngangkat tangan lagi kapan? Ketika ngangkat dari ruku. Sami'allahu liman hamidah maksudnya. Wala yarfa' yadayhi fi syai'in min salatihi wa qa'idun. Baginda Rasul enggak pernah ngangkat tangannya ketika keadaan sedang duduk. Misalnya duduk antara dua sujud diulang angkat umat. Allahu Akbar. Tidak pula amun duduk antara dua sujud karena. Nah, wa idza qama minas sajdataini. Nah, jadi itu kurang lebih sehingga ini dalilnya ampuh ngaduang Allahu Akbar ama ngangkat tangan. No, dalilnya kenapa? Dari Sahih Imam Bukhari, kemudian dalam riwayat Imam At-Tirmidzi. Nah, kan tahu barang-barang. Nah, iya sino kemudian di antara model-model kita lah ketika ruku. Berikutnya, apa terbaca pas ruku? Nah, ini dalilnya kan. Nah, apa yang kita baca ketika kita ruku? Nah, ada beberapa yustahabbu an yusabbihal musalli fi ruku'ihi fayaqul subhana rabbiyal azim witran minal marrat li hadits inna allaha witrun yuhibbul witra. Nah, jarina di antara sitagen baca papak teruku sih baca tasbih. Tasbihnya bilangnya apa? Subhana rabbiyal azim. Nah, kita luwe bacayan dengar tendah. Lain nasak mun baca nas lain ngumbe-ngumbe. Nanti kita lihat bagaimana sih riwayat-riwayat itu. Nah, kemudian kita baca sunnahnya 3 kali. Kenapa? Dalam riwayat Imam Muslim itu jilid 4 itu halaman 2063 dijelasin sesungguhnya Allah Ta'ala itu ganjil dan demen sama perkara yang ganjil. Ia pun membaca 3 kali sunnahnya. Nah, yustahabbu ayyada'u bima sya'a wal afdal bima warada fil ahadits as-sahihah fa'an sayyidina Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhu maqala. Disunnahkan juga ketika teruku itu berdoa. Jadi amun mesa-mesa subhana rabbiyal azimi dalam berarti yang lain azim bihamdihi kena endah. Lagu disunnahkan berdoa. Mau lagu tak berdoa ngono tuh selesai baca ino. Apa doa anta apa-apa. Tapi alangkah lebih hebatnya kalau doa yang kita lakuin itu ada dalilnya. Nah, mana tuh? Nih dijelasin nih. Ala inni nah itu an aqraka raki'an sajidan ayani al-Qur'an. Amma ruku fa'azimu fihi rabb wa amma sujud fashtahidu fi du'a. Faqaminu ayustajaba lakum. Nah, fa ma'na qaminun ay jadirun wa hurun ay wa hariyun ayustajaba lakum. Nah, pada itu si baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
Nah, di antara tempat yang becak terkabulang doa. Nah, kata baginda Rasul, ala inni nahaitu an aqra raka'an wa sajidan. Sahabat, emang saya pernah larang kuida munda sujud ama ruku ngebaca Quran, kata baginda Rasul. Berarti kalau kita sujud, kalau kita ruku itu enggak boleh ngebaca Quran. Apa dong yang kita baca? Yang kita baca zikir sama doa. Nah, ya kan kata nih. Kemudian amma ruku'u fa'azzimu fihi rabb wa amma sujud fajtaidu fid du'a. Kata baginda Rasul, ketika kalian sedang sujud, maka azzimu ar-rabb, agungkan Tuhanmu. Ketika engkau sujud, jangan lupa perbanyak doa. Kenapa? Oh, di sana itu cepat Allah Ta'ala kabulkan doa. Nah, ini ada dalam kitab Musnad Imam Asy-Syafi'i. Kemudian dalam kitab Imam Muslim dalam sahih beliau. Nah, ini jadi suruh kita naluwe ngana doa teh papa napiran papa teh sujud ataupun ruku sih. Nah, kemudian beda dalilnya dengan apa sih tagin baca sino? Nih ada. Wa an Sayyidina Hudzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu taala anhu arba. Ini Hudzaifah ibn al-Yaman ini salah satu sahabat yang disebut ahlu sir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat ini tahu dengan sino munafik atau tidak. Nih sahabat. Makanya Sayyidina Umar kadang tuh kalau ngelihat orang meninggal dunia, Sayyidina Umar ngelihat dulu yang namanya Hudzaifah ibn al-Yaman. Kenapa? Oh, mau ganti ini nyolatangnya si Hudzaifah ibn al-Yaman dia bagus dengan sino mana? Minum ikut Sayyidina Umar salatin. Tapi kalau nggak ikut Hudzaifah, jangan-jangan ini orang-orang munafik. Kenapa? Dia tahu ya dang sadi. Nah, si Allah Taala nau kan. Nah, si yang namanya Hudzaifah ibn al-Yaman. Apa katanya? Shallaitu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Falamma raka'a ja'ala yaqul subhana rabbiyal azim. Thumma sajada faqal subhana rabbiyal a'la. Nah, dalam riwayat Imam Muslim, kemudian dalam Sahih Imam Ibnu Hibban ini jilid 5 halaman 223. Kemudian dalam Sahih Muslim yang tadi ini jilid seki halaman 537 dijelasin. Baginda Rasul ketika sholat beliau ngebaca apa? Subhana rabbiyal azim. Bagian ruku. Ketika sujud subhana rabbiyal a'la. Ini bacanya. Nah, ini kuat dalilnya, kuat. Riwayat Imam Ibnu Hibban, riwayat Imam Muslim, begitu yang dibaca sama baginda Rasul ketika ruku dan sujud. Nah, ini kuatang tidak yang buat tangan. Tapi ingat, arah sepeduna tuh nek Rabbino. Lanjut subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal azim. Ndak. Taruhin tasdid. Subhana rabbiyal. No, beriang tasdid. Nah, subhana rabbiyal. Nah, subhana rabbiyal azimi wa bihamdihi. Nah, kurang lebih. Kemudian berikutnya, wa an Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha wa ardhaha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaqulu fi ruku'ihi wa fi sujudihi subuhun quddus rabbul malaikati war ruh. Dalam riwayat Sayyidah Aisyah itu ada dalam riwayat Imam Muslim. Apa katanya? Oh, baginda Rasul ketika ruku sama sujud yang dibaca apa? Subhana apa? Subuhun quddus rabbul malaikati war ruh. Berarti mau itawa singone pertama nih subhana rabbiyal azim, kaja subhana rabbiyal a'la. Yang kedua tasbih ketika ruku atau sujud subuhun quddus rabbul malaikati war ruh. Ini juga dalam riwayat Imam Muslim dari Sayyidah Aisyah. Kemudian dari riwayat yang lain. An Sayyidina Ali radhiyallahu taala anhu wa arda wa karrama wajhahu
anna an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam kana idza raka'a qala Allahumma laka raka'tu wa bika amantu wa laka aslamtu anta rabbi khasha'a sam'i wa basari wa mukhi 'azmi wa 'asabi wa mastaqaltu bihi qadamin lillah rabbil alamin. Ini Jibrilu ini. Nah, ini riwayat sini ini ada dalam Musnad Imam Asy-Syafi'i. Lain lagi yang dibaca. Berarti telu detail bacaan ketika ruku. Kemudian qala al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Nah, ini ya. Imam An-Nawawi menjelaskan yustahabbu tasbih fir ruku' wa yahsulu asla as-subhati biqauli subhanallah atau subhana rabbi wa adnal kamal subhana rabbiyal azim 3 marrat fa hadha adna maratibul kamal. Imam An-Nawawi menjelaskan dalam kitab Syarh Al-Muhadzab jilid 3 halaman 412. Apa kata beliau? Oh, kata Imam An-Nawawi, itu sunnahnya ketika ruku ngabaca tasbih. Boleh dengan mengatakan subhanallah, cukup pak itu mana? Bau tangan subhana rabbi boleh. Boleh juga subhana rabbiyal azim. No, berarti 4, 5 wah itu. Ngonek subhana rabbiyal azim. Kedua subuhun kudus. Berikutnya belu dengan Sayyidina Ali. Berikutnya kata Imam Nawawi itu subhanallah boleh, subhana rabbi boleh, udah 5. Nah, qultu wa lam yasih illa annahu لا يجزي أقل من 3 مرات أن حديث إذا ركع أحدكم فقال سبحان ربي العظيم 3 فقد تم ركوعه وذلك أنه لم يصح لكن يؤخذ من غير استباب 3. Nah, berikutnya pada anita mona bau janangana ndak sampai na kurang lengan 3 kali kita maca tasbih. Sunnah. Memang dalam riwayat mengatakan itu yang diajarin. Makanya para ulama berbeda pendapat. Cukup ke sekali atau 3 kali ngana. Amun pengarang kitab ini mengatakan enggak boleh kurang dari 3. Kenapa? Karena baginda Rasul bilangnya 3, maka enggak boleh kurangin. Oh, ini kurang Nabi. Qala al-Imam At-Tirmidzi rahimahullahu taala wal 'amalu 'ala hadha 'inda ahli al-'ilmi yustahabbuna alla yanqusur rajul fi ruku'an 3 tasbihat. Nah, begitu juga pendapat-pendapat para ulama. Nah, oleh karena itu dari sini kita mengetahui ada beberapa riwayat yang ternyata dilakukan ataupun diambil oleh para ulama ketika bacaan tentang ruku. Oh, kalau guru-guru kita tuh jelasin tuh, kan tadi dijelasin sunnah hukumna ruku ini tuh berdoa tuh. Kalau guru kita misalnya Syekh Yusri di Mesir itu beliau ketika ruku sama sujud ditambahin Allahumma gfirli. Apa katanya? Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, itu tambahan. Tapi enggak apa-apa. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdihi Allahumma gfirli. Nah, kenapa Allahumma gfirli itu doa? Sedangkan baginda Rasul disunnahkan kita berdoa tasbih sama doa disunnahin kapan? Ketika membaca ataupun bacaan ketika ruku. Berarti mara gurun tersiburu angkatna apa? Subhana rabbiyal azimi wa bihamdihi Allahumma gfirli. Apa artinya no? Ya Allah ampunin dosa. Nah, ini kurang lebih apa rana? Nah, itu yang dimaksud kurang lebih beberapa bacaan tasbih ketika ruku itu. Nah, ingat, bacaan ini bacaan sunnah. Dina wajib bacaan itu. Yang wajib itu dalam ruku itu gerakannya. Makanya gerakan yang tadi itu dijelaskan oleh para ulama. Oh, ngene yang kun gerakannya, ngene yang kun model gerakannya. Supaya apa? Karena emang udah jelas semua itu dijelasin oleh para ulama dan begitu juga oleh baginda Rasul dan para sahabat. Nah, jadinya ya ini kurang lebih kita tahu dari sini. Oh, apa itu ruku udah. Apa dalil-dalilnya? Sudah. Yang sempurna rukunya kayak gimana? Oh, sudah. Nah, paling sekadikna ruku nih, wah. Apa yang kita baca ketika ruku udah dijelasin oleh para ulama. Kayak kering dapat ketawa, mun arah apa ketawa. Silakan. Silakan.
masalah rukun ini basic kena kadang-kadang kita ada jemaah di rukun ini ada induk gitu ada minum tengah ini basic dari pandangan dan ini. Dalam ruku itu kira-kira mana yang menjadi pandangan mata kita? Beta kita papata ruku, ngono bahasa Jamak. Nah, jadi begini, kan disunnahkan yang tadi dijelasin wa yamuddu wahrahu unuqa. Orang ruku itu kalau bisa kepala ama parah ini bongkor no dan lurus. Berarti kita boleh dua kata para ulama. Yang boleh dilihat ketika ruku itu pesujudan satu atau kaki. Berarti lurus ya lengan mudi sampai julung. Tapi berarti ngenelang. Nah, yang dilihat boleh dua, boleh pesujudan, boleh kaki. Lalu kamu tak nenek semantak ngene no. Ini juga ngelihat no. Akan dia tulak ruku ngene-ngene no. Sunnahnya. Nah, artinya mau narak dengan ngene kita ada terdoang ding di pas kena ruku ino. Nah, lebaran kalau kita ngelihat sempurnanya, ya udah kayak begini. Antara nih sampai kepala lurus kurang lebih. Nah, ini oke. Ini menurut kitab ini dan itu menurut para ulama. Nah, oke, silakan. Waalaikumsalam. Oke. Ya. Biar semua tahu, nggak apa-apa, ulang aja. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak Ustaz yang kami hormati, kami ingin menanyakan kaitannya dengan ruku. Tadi sudah dijelaskan ruku secara umum, apakah itu berlaku juga bagi wanita di saat ruku? Karena kami pernah mendengar kalau dengan guna agak beda sedikit cara ruku. Artinya mungkin ada yang harus dijaga gitu di saat ruku itu. Bapak Ustaz mungkin bisa memperagakannya untuk kami supaya kami tidak keliru. Nah, sebentar mungkin ada kami tadi untuk kaitannya dengan kita berdoa saat kita ruku, kita sambung dengan berdoa. Ngombe lamun milih nyambung lamun kadang imam no jelap-jelap ya. Sedang sebagai makmum tentunya mengikuti imam gitu. Nah enak rasanya terlalu lama kami ruku berdoa panjang gitu. Sedangkan imam wah kalau benar itu wah sujud ke bawah. Demikian Bapak Ustaz, terima kasih mohon penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, memang benar ada dalam kitab Fathul Qarib. Ada juga dalam kitab Hasyiah Imam Al-Baijuri. Dijelasin ada beberapa perbedaan gerakan sholat laki sama perempuan. Memang ada. Nah, Arab beda memang. Nah, mudah-mudahan nanti bisa kita bahas sejelasnya. Lagu secara terperinci aja begini kurang lebih. Di antaranya apa? Ketika sujud, beda gaya sujud kita sama banat, laki perempuan. Arab beda nak arah. Nah, kalau misalnya yang ditanyain ini ketika ruku, benar. Jadi amonita si mama cara ruku ino nerenggang ini kaji no. Ada renggangnya ini. Nah. Kalau yang perempuan agak ginan dikit. Oh, jepit dah. Oh. Ini yang mau ida sini nah kan. Nah, kayak beginilah. Nah, ada beberapa perbedaan itu. Nah, jadi sekali lagi memang benar. Diam dulu di saat Bapak Ustaz tadi. Kami pernah diajarkan agak lebih menunduk lagi karena harus ada yang Nah,
jadi dia benar. Jadi dia ya seperti laki-laki. Aku iman dan dalam mana nih ngetemeng. Kalau kita agak dalaman gitu perempuan. Nah, nganean kan. Nah, dan kakinya untuk perempuan dia repet. Naripat naik ibu-ibu ya nah. Ndak ngano ide Madina. Redang. Nah, ripat yang pun ngano cara nao. Beginilah kurang lebih. Tuh. Sama juga perbedaannya. Kalau laki-laki itu kalau misalnya imamnya keliru, cukup subhanallah. Kalau perempuan jadi dia dengar si imam dak kandik dengar. Oh ya, kalau ibu kan kalau keliru imamnya kan begini aja. Kalau kita kalau keliru imam, subhanallah. Itu perbedaannya. Begini boleh, begini boleh, begini boleh. Ada dengan hidang. Bekopok ini jarangnya pun. Nah, itu di antara perbedaannya antara sholat atau gerakan sholat laki atau perempuan. Di sujud juga begitu, ada. Tapi nanti ketika bahas sujud kita tahu itu. Nyambung katanya. Ya, ada nyambung katanya. Nah, ini Pak Ustaz, kadang seberapa kan jaraknya imam dengan makmum saat sujud terakhir itu Pak Ustaz. Kan sering melihat orang kadang sujudnya lama sekali, hampir kena salam, masih. Oke. Ini nanti sama jawabannya. Kita pengen doa ketika ruku, tapi kok imamnya tepat banget ya? Ya gini. Kalau notabene-nya kita sedang jadi makmum, maka tahu diri kita jadi makmum ada yang kita ikutin. Artinya apa? Kalau memang di sana dapat kita baca doa. Tapi kalau seandainya keburu imam cepetan dikit nggak dapat doa, itu kan perkara sunnah juga baundi. Nah, ndak lo imam men berdoa miang baca ndak remon. Itu perkara sunnah. Terbaca subhanallah odang sunnah. Doanya begitu juga. Jangan dibikin masalah gitu. Kalau kita ajuk imam baca tuh pokoknya pokoknya lagi mau berdoa. Was ini nengkeng. Ngano. Munda salat mesa-mesa aja dakak damar surah Al-Baqarah. Kuda ruku suwi ding. Kenapa? Baginda Rasul pernah begitu. Nah, kan sebaik-baik contoh kan baginda Nabi. Itu kan baginda Rasul kadang sholatnya cepat, kadang sholatnya lambat. Itu tergantung keadaan. Nah, makanya untuk menjawab yang tadi itu, ketika status kita jadi makmum, maka hendaknya ngikutin imam dan jangan lebih dari 3 kali rukun fi'li. Jauh penuh kan imam. Nah, sama misalnya ketika sujud kita pengen doa panjang. Oh, siapa? Kan semua orang kayaknya pengen doa panjang atau karena banyak hajat kita sama Allah Ta'ala. Tapi itu kalau status kita jadi makmum, jangan kepanjangan amat. Ntar udah salam imamnya masih dah sujud. Dengan baca subhanallah masih dah sujud suwi. Ndak nganu pun. Bangun salam mesa jalur suwi. Nah, itu kurang lebih. Kenapa? Baginda Rasul kan pernah begitu. Yang awalnya baginda Nabi mau panjang ayatnya, di beliau dengar ada suara anak kecil yang sedang nangis. Anak dari sahabat. Majuran ibu-ibu mau nangis anak deh. Hilang apa tinggalin sembahyang ini. Anak di bawah takelong deh. Mau nangis sebelah ini. Ya, makanya baginda Rasul tuh yukhaffif, kurangin bacaan. Simula aja belok, tapi ngelihat, ngedengar ada suara anak sahabat yang nangis, beliau kurangin bacaan beliau. Sama ketika kemudian baginda Rasul mulanya biasa-biasa sujudnya, tapi suatu waktu panjang sujud baginda Rasul. Ada sahabat yang begini nyalatuk masih sujud di malik. Ada ya ada. Dilihat masih sujud di malik. Ternyata ada cucu beliau yang naik di punggung beliau, Hasan sama Husain, Hasan sama Husain. Makanya beliau panjangin ruku sujudnya. Kapan beliau bangun dari sujudnya? Ketika Hasan sama Husain bangun dan sendik negulak di atas baginda Rasul. Begitu akhlak baginda Rasul sama anak-anak, luar biasa. Enggak mau nyakitin anak-anak tersebut. Makanya begitu. Makanya kita ya tinggal lihat aja keadaannya. Kalau sholat sendirian panjang apa-apa. Kalau sholat bareng orang banyak jamaah, ya udah dilihat keadaan jamaah. Nah itu kurang lebih. Silakan.
Kalau dalam itu ada pertanyaan, gimana kan kita pengennya itu sujud kita ruku kita sempurna, tapi kadang orang salah caranya untuk mencapai kesempurnaan ruku tersebut. Gimana caranya? Dia taruh tangannya, telapak tangannya tuh naik betis sekulu. Salah. Kenapa? Baginda Rasul bilang rukbateh. Apa itu rukbah? Rukbah itu lutut, bukan betis. Berarti baginda Rasul angkah tangkah. Jadi turun ke lebar parana mereka katut nungku umat. Nah, itu yang caranya yang benar. Kenapa? Kan hadisnya sudah jelas bilangnya begitu. Nah, itu kurang lebih. Khotbah pada itu. Masya Allah, alhamdulillah udah sehat. Kadang-kadang imam itu di sujud terakhir sama dia baca. Setelah membaca surah, penanya surah Al-Fatihah, apakah cukup kalau pikir ada tambahan lain? Oke. Dalam sujud itu bagaimana? Apakah boleh ditambah dengan doa yang lain? Boleh. Terutama dalam sujud. Boleh. Tapi ingat, kalau dalam sholat doanya itu hendaknya menggunakan bahasa Arab. Ampun temele nyebutnya Rabbana atina fid dunya hasanah. Baul bahasa Arab lagu mun temele nyebutnya. Kalau pengen doa dalam sujud menggunakan bahasa selain Arab, cukup dalam hati. Kepeng ya Allah, kepeng kanggo dalam hati aku mun sujud. Dah, karena kepeng mun ganti sujud no jedu ustaz tuh itu lagu. Kalau mau diucapin jangan menyebutnya dengan menggunakan selain Arab. Boleh ya? Boleh. Kenapa? Oh, tidak apa-apa. Karena baginda Rasul nanti insya Allah dalam bab sujud itu dijelasin sih. Nah, sepanjang apa? Kira-kira apa aja doa kita. Tapi untuk menjawab hal itu pertanyaan Pak Dokter, iya. Jadi untuk dalam sujud itu nggak apa-apa. Panjangin doa nggak apa-apa. Dan tidak apa-apa. Dan luayan doa kali sujud. Tapi seperti yang tadi, lihat keadaan aja. Kalau salat jamaah banyak ya udah. Jadi sebetulnya setiap sujud, bukan di sujud terakhir aja. Setiap ruku, setiap sujud mulai nah. Tapi kadang kan nanti kalau kita kepanjangan sujudnya setiap rakaat kan, keren bare. Ada dengan bare. Makanya kadang imamnya supaya jangan hilang tuh sunnahnya. Paling tidak dapatnya supaya panjangan dikit sujudnya di sujud terakhir aja. Nah, gendak kena hilang harus sunnah. Oke. Nah, itu kurang lebih. Jadi boleh. Nah, kadang orang tuh dijelasin. Kadang kita ada punya doa juga. Itu doa dari Imam Sibawai. Itu ada doa juga, saya lupa tuh doanya. Tapi itu saya ingat, tapi dari siapa doanya itu tadi dikasih sama guru-guru kita. Itu sering kita baca. Itu doa Imam Sibawai itu luar biasa. Dan ada doa yang satu itu, makanya itu tetap kita baca setiap kali sujud. Nah, sujud terutama di sujud terakhir maksud kita. Nah, itu kurang lebih. Jadi kalau di sujud terakhir ataupun setiap sujud boleh ditambah, hanya saja lihat keadaan. Nah, kurang lebih. Oke, wah, turun balik insyaallah. Ada? Cukup pandai. Nah, insyaallah nanti kita lanjutkan pada pertemuan-pertemuan berikutnya. Kita bacakan Fatihah untuk pengarang kitab, kedua orang tua kita semua, orang tua kita, guru-guru kita, murid-murid kita semua yang pernah berbuat baik, pernah berjasa kepada kita, orang-orang kita cintai, orang-orang yang pernah mencintai kita, orang-orang yang pernah menzalimi kita, orang-orang dengan sidaman kita, semua pengurus masjid kita, semua yang pernah menyumbang berjasa kepada kita semua keluarga kita. Wa ila hadratin Nabi al-Fatihah. Allahu syaitan. Kita doakan ada di antara sanggaran jamaah tasik kurang sehat. Ada Pak dosen Pak Edi lagi kurang sehat kayaknya. Kita doakan mudah-mudahan beliau diberikan kesehatan kang afiat lahir batin oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua keluarga anta jamaah anta salarasi sakit endah, mudah-mudahan diangkat penyakitnya, diberikan kesehatan lahir batin, lahir batin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.
Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wallahu ta'ala a'lam wa a'lam wa ilmuhu atammu wa ajal. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.